pertemanan ya. Terus eh, pertemuan malam hari ini ada banyak hal yang perlu dibahas ya, karena memang sudah mau akhir periode juga ya. Eh, Pertama itu pembahasannya adalah terkait dengan KPU. Untuk KPU pembahasannya adalah utamanya di sini adalah prodi-prodi yang tidak memiliki lembaga legislatif. Artinya di sini ada 7 prodi yang tidak memiliki lembaga legislatif. Eh, Satu ada Mandarin, dua ada Jepang, tiga ada Jerman, empat ada Perancis, lima ada musik, enam ada seni rupa, tujuh ada seni tari. Terhitung ada 7 prodi yang tidak memiliki lembaga legislatif dan dari 7 prodi tersebut hanya 6 yang memiliki fraksi di BPM. Ya, itu pun sebenarnya Jerman terhitung tidak memiliki fraksi karena digantikan oleh pimpinan ya oleh gua dan beberapa orang pimpinan lain untuk mengawas di Jerman seperti itu. Eh karena KPU sudah start ya, KPU fakultas sebentar lagi akan open rekrutmen panitia. Kemudian beberapa KPU fakultas juga sudah open rekrutmen panitia, bahkan sudah ada yang selesai open rekrutmennya. Maka mungkin ya terhitung prodi-prodi yang belum ada KPU-nya itu sebetulnya mulainya sangat-sangat telat ya. Karena tanggal 5 sampai 7 Januari itu sudah pemungutan suara serentak, yang mana pemungutan suara ini wajib 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 serentak se Universitas Negeri Jakarta. Di seluruh fakultas, di seluruh prodi itu wajib serentak. PR eh, untuk PR untuk Kafrak ya, FVI juga sebelum kita ngumpul pada malam hari ini, eh, kemarin malam Senin, Minggu malam Senin, Minggu malam ya, berarti malam Senin ya, Minggu malam malam Senin, eh gue sudah ngumpul sama ketua-ketua BEM se-FBS, tentunya membahas persoalan KPU ini, dan gue juga sudah mensosialisasikan dan juga memberitahukan kepada mereka soal KPU ini. Jadi nanti setelah rapat ini segera dikoordinasikan dengan ketua BMP-nya masing-masing. Oke, lanjut tentang KPU. Jadi ketua fraksi secepatnya ini sudah akhir November. Kalau bisa kalau bisa minggu ini atau paling telat minggu depan itu sudah ada panselnya. Kemudian pansel itu unsurnya ada 3. Satu ketua satu kepala fraksi atau yang mewakili kepala fraksi, dua ketua BMP atau yang mewakili ketua BMP, dalam kurung di sini adalah BPH-nya, mau itu wakilnya, bendahar atau sekretarisnya. Kemudian satu unsur lagi adalah ketua KPU prodi tahun lalu atau ketua atau koor adhum KPU-nya tahun lalu. Itu untuk prodi yang tidak ada lembaga legislatifnya. Ya, mohon Kafrak dicatat baik-baik setelah rapat malam hari ini. Silakan didiskusikan dengan ketua BMP-nya, paling telat minggu depan harus sudah terbentuk pansel. Ya, kalau bisa minggu ini sudah terbentuk pansel karena unsurnya cuma 3, nggak banyak-banyak seperti fakultas atau prodi yang ada lemleknya. Unsurnya cuma 3, lebih mudah, dan nanti pengesahan panselnya silahkan minta SK-nya ke Sekre BPM, ke Sekum, dengan SK-nya SK fraksi, bukan SK BPM. Kan kalau di SK biasa itu kan, ini perhatiin ya buat Sekum juga, karena ada Sekum di sini. Kalau di SK ada biasanya, sebentar, buka SK dulu.
Bentar ya. Kalau di SK biasanya itu kan keputusan sidang paripurna Badan Perwakilan Mahasiswa, maka diganti menjadi keputusan sidang paripurna fraksi titik-titik-titik fraksi pendidikan bahasa Mandarin. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta nomor 1 garis miring Cap garis miring fraksi Mandarin, berarti BPMFBS-nya diganti. Agenda sidang paripurna Badan Perwakilan agenda sidang paripurna fraksi Mandarin tentang apa misalkan diganti atas nama fraksi bukan atas nama BPM, dan kemudian pimpinan sidangnya itu berarti kepala fraksinya, ya itu untuk sidang pansel. Begitupun sidang pembubaran pansel dan penetapan ketua KPU itu sama, ya. Jadi itu untuk kepala fraksi, mohon menjadi catatannya eh, untuk segera didiskusikan. Terus juga kepala fraksi harap berkabar juga kalau ada kendala terkait pansel ini. Itu ya untuk kepala fraksi, mohon menjadi catatannya, mohon menjadi eh, eh, PR-nya dan segera dikerjakan walaupun nggak semua kepala fraksi ada di sini, ya sisanya nanti bisa lihat di notul yang sudah dicatat sama Lita. Terus yang kedua kita lanjut ke eh, ke setiap badan. Kalau untuk badan ya sejauh ini mungkin terlihat ya sisa tiga proker dari tiga, mungkin ya masih ada beberapa proker ya dari empat badan itu. BWRT pastinya masih ada proker-proker yang jalan walaupun kayak mungkin kayak kata bakar, birthday dan lain sebagainya. Terus buat Badas itu sisa dua proker lagi. Kemudian Badas itu kan OHL sama Jangsan Akhir ya. Terus bakar berarti kuah. Iya. Eh, nah di sisa proker ini eh, kemarin kebakar dulu ya. Kemarin bakar udah sempat nentuin ya dan udah sempat ngisi give form aja gitu. Nah, gimana bakar jadinya mau kapan kuahnya dan keputusannya konsepnya gimana, lokasinya gimana, apakah udah ada omongan lagi buat anak-anak bakar. Gimana aja? Halo Senja, gimana bakar jadinya? Ya udah lewat dulu ya bakar ya. Badas, kita ke Badas karena proker jalan, kita ke OHL dulu ya Badas. OHL kira-kira pesertanya masih kurang atau enggak? Terus kira-kira segalanya apa sekarang OHL? Karena waktu rapat OHL kemarin gue sempat mau ngusulin kalau misalkan pesertanya masih kurang, maka dari setiap fraksi minimal bawa dua orang gitu buat nama dari peserta. Gimana kira-kira untuk Badas OHL-nya, mungkin kafraknya aja bisa dipaparkan ya, karena mungkin ayahnya lagi berhalangan hadir. Hadir, hadir. Gue hadir, hadir. Ya, Ci, Izin masuk silakan. ya, Bang. Sebenarnya dari OHL tuh targetnya awalnya itu sekitar 25 orang. Cuman kurangnya sedikit banget tadi barusan banget Suaranya mendem sih, suaranya mendem. Ulang ya Pak. Untuk tes masuk gak? Ya, masuk. Oke. Dari OHL sendiri targetnya tuh awalnya 25. Cuman tadi barusan gue cek itu sekitar 19 yang baru daftar, kurang 6 orang. Kalau misalnya dari gue sih nggak harus semuanya, tapi mungkin lebih ke di reach out ke prodi-prodi yang memang belum ada gitu kayak Jerman gitu-gitu. Saya ada beberapa prodi itu yang udah mendominasi gitu Bang, kayak Mandarin, Prancis itu udah mendominasi banget. Alhamdulillah udah cukup banget menurut gue gitu. Hmm. Oke, berarti eh, datanya adalah
prodi-prodi yang belum di-share ya buat OHL. Iya bang, apalagi kan Jerman nggak ada fraksinya ya, jadi agak susah gitu. Yang di Jerman gue minta tolong sama ketua BEM-nya aja buat di-share. Alin kenapa? Sip. Oke oke oke, lanjut mungkin ke Anjang sana kali ya. Iya boleh. Anjang Bentar sana Ci, Alin kenapa mengangkat tangan? Ini Kak, izin masuk ya Mas. Tadi kata Ayas udah di close peserta apa namanya peserta magang. Terus kemarin katanya KO itu gak apa-apa, kurang 1 orang. Apa mau kayak tadi tetap gimana? Oh, udah gimana? eh Kalau kurang 1 orang mah nggak apa-apa sih. sebenarnya ya nggak kalau misalnya nggak masalah juga, cuman kan kalau misalnya misalnya kayak tambah kayak digenemin 20 atau misalnya tambah ya 2 lagi gitu kan, juga kayak lumayan di pemasukan juga bang. Ya, berarti kalau lebih bagus kan maksudnya. Iya maksud gue di situ sih kalau lebih bagus, tapi kalau Udah apa? misalnya misal misalnya sorry gue potong, maaf, maaf banget, Ya, kalau misalnya nanti kayak go open 1 hari lagi tapi memang udah stuck di situ ya udah nggak usah dipaksain. ada batas maksimal pesertanya nggak ada. Kalau di magang gue cuma ngasih 25 bang. Itu batasnya berarti. Kalau untuk badan sendiri. Hmm. Enggak, maksudnya batas peserta OHL gitu. Oh, kok kan kita dibagi gitu bang. Kalau kalau tahun ini kayak dibagi gitu loh. Jadi kita bikin 2 gelombang. Pertama itu buat pendaftaran magang sendiri. Terus nanti di Desember ada pendaftaran buat OHL-nya. Jadi itu kayak beda gitu. Oh. Itu magangnya udah 25 tuh. Yang Maksudnya magang. maksimalnya jumlahnya dari kalian tentunya 25 gitu. Iya 25. Oke. Lanjut sih kalau udah cukup akhirnya bisa berpanjang sama. Oke. Untuk Anjang sana kita kan juga nunggu magangnya juga ya. Karena tahun lalu tuh Anjang sana tuh bareng sama anak magang. Terus gue lagi ngasih apa namanya list buat ada yang mau ngubah pertanyaan atau enggak, karena kan ada beberapa BMP sama legislatif daerahnya bilang kayak coba beberapa pertanyaan kayak diganti gitu biar lebih bervariasi. Sama lagi nentuin jadwalnya buat Anjang sananya karena kan udah mau UAS gitu ya. Jadi gue nanya ke yang PJ-nya untuk Anjang sana akhir enaknya tuh tanggal berapa kayak gitu. Oh, oke. Ada lagi sih udah pada sama dipaparin. Sekiranya udah sih bang. Oke. Makasih aja ya atas pemaparannya. Ya, batas oke. Lanjut ke balik sisa Mas U ya. Alhamdulillah jadi kebetulan SU-nya udah berkabar kalau balik itu SU-nya di tanggal kita nanti insya Allah SU di tanggal 31 Januari ya 2026 ya, persiapin dari sekarang semuanya berarti ya. Kayak berarti nggak ada alinya. Oke, udah lengkap ya Bang, badan semua ya. ini masih badan ya. Sebenarnya gue dari fraksi mau nambahin sih bang, bukan mau Ya. nambahin sih lebih ke mau nanya gitu. Ayo Jal ya, silakan Jal. Ini masih badan atau boleh langsung ke fraksi? Ya, langsung aja langsung nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya gue mau laporan aja sih bang tentang progres di prodi kan tentang akhir periode gitu bang. Nah, jadi itu kemarin tuh kalau KPU, gue mau nanya dulu bang, kalau KPU itu berarti dimulainya kapan bang? KPU dimulainya secepatnya.
Berarti minggu sebelum ini ya? ya. Nah, cuma gini Bang, kemarin tuh pas lagi gue kan ada proker ya Bang, namanya kompetisi gitar nasional klasik kan Bang. Ya. Dimana tuh di situ gua Sanggita Randi tuh ngawas Bang. Nah, itu tuh Korprodinya minta sebelum tanggal 31 Desember tuh harus sudah SU Bang. Itu gimana tuh Bang? Jadi 31 Desember tuh udah berganti kepengurusan tuh Bang. Gimana tuh kira-kira tuh Bang? Waduh. Nah, karena itu Kalau Bang itu gua agak bingung ya. itu gue keep dulu aja. Nanti gua gue diskusin dulu sama anak MTM ya, sama MTM ya. Nanti secepatnya Betul. gue kabarin aja lah. Ingetin terus Ya. aja buat gue kabarin ke kalian. Terus Oke, ada juga lagi Jal? terus juga misalnya gini Bang. Kalau misalnya KPU berarti pemilihannya kapan Bang? Pemilihan umumnya serentak UNJ. Tanggal 5 sampai 7 sesuai timeline Nah, pusat. nah itu makanya kan kalau misalnya timeline musik kan 5 sampai 6 7 Januari ya Bang ya. Nah, Hmm. sementara Prodi Musik itu minta tanggal 31 Desember tuh harus sudah sertijab gitu, Bang. Itu gimana tuh? Maksudnya gue Kayak mau negosiasinya tuh gimana gitu. Gue bingung juga sama anak-anak BMP juga bingung gitu, Bang. nanti gue diskusin dulu sama anak MTM kiranya baiknya gimana. Ini kalau misalnya kalian gak bisa nego, nanti biar gue. Pokoknya ini gue mau diskusi, gue bakal diskusin dulu ini sama banyak pihak ya, sama Oke. Dosmen BPM, sama MTM, terus juga yang lain-lain dan sebagainya. Nanti secepatnya bakal gue bantu negosiasi ke prodi kalian. Kalau kalian mentok nggak bisa negosiasi. Sebentar ya, gue minum dulu, pedes banget sih soalnya. Aman, Bang, aman, Bang, aman. Oke, jadi belum bisa gue jawab sekarang. Palingan ini tadi gue mau diskusi dulu dengan banyak pihak. Satu dos bing, dua anak-anak MTM, ya. Dan nanti yang ketiga kalau kalian coba dulu negosiasi, nanti gue coba telepon dulu ya Jal ya, buat kasih tahu cara negosiasinya gimana. Tapi kalau nanti mentok, nanti gue bantu coba negosiasi ke korporasi kalian ya. Oke. Lagi Jal? Satu lagi sih, Bang, yang mau gue tanya, Bang. Kan, nah, jadi gini, Bang. Lu tau sendiri kan kalau misalnya dari Prodi Musik kan, itu kan belum pernah ada KPU, Bang, dari semenjak berdirinya sampai sekarang kan. Itu Bang Rija yang bilang kan, Bang ya. Jadi dari tahun sebelum-sebelumnya Bang belum pernah ada KPU kan. Nah, di pansel ini kan Bang, itu kan tadi Abang bilang isinya ketua fraksi atau perwakilannya, ketua BMP atau perwakilan, sama ketua KPU tahun lalu. Nah, kalau di Prodi Musik itu kan nggak ada ketua KPU tahun lalu, itu kira-kira gimana Bang? Nah, ya udah berarti dua unsur aja nggak apa-apa. Oh, dua unsur aja Bang. Oke, oke. Ya, Berarti ketua fraksi sama ketua BMP aja Bang? ya, Atau karena kan perwakilan gitu? ya atau perwakilan atau BPH-nya dia. Karena karena sebenarnya ya harusnya eh, pansel itu kan ganjil harusnya. Berarti unsur ketua KPU tahun lalu diganti sama satu orang dari BPM dari fraksi. Jadi tiga orang Jal, karena fraksi itu harus ganjil gitu. Jadi satu orang BEM, dua orang dari BPM. Oh, Ganti berarti ya ya paham. Bang. itu ganti dari pengurus ketua KPU tahun lalu gitu. Walaupun sebetulnya buat ketua KPU itu kan oprek itu cuma apa ya? Cuma oprek ketua KPU itu cuma formalitas. Ujung-ujungnya ketua KPU itu pasti tujuk-tujuk juga gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau sesuai peraturan PO Pileg, maaf pansel itu harusnya minimal 5 ya. Itu mungkin berlaku kalau untuk Lemlek dan BEM, prodi atau fakultas. Lemleknya fakultas juga yang Lemlek sama BEM-nya. Kalau di Pilex itu sebetulnya 5. Cuman kemarin kata Kak Hanina cuma 3 unsur kalau untuk prodi yang nggak ada Lemleknya gitu. Makanya
harus, tapi tetap harus ganjil karena memang kalau sesuai PO itu minimal 5 maksimal 7, berarti kan ganjil kan. Nah, satu yang sisanya tadi, satu yang gantinya pengurus KPU tahun lalu yaitu dari BPM aja, dari fraksi Jal. Terserah mau Sanggita atau mau Randi gitu. Satunya lagi dari BEM-nya gitu ya. Jal ya. Unsurnya cuma 3 aja bang ya. Iya, 3. Oke siap. Makasih bang. Paling nanti gue Yo. tunggu jawaban itu sih bang, masalah gimana tuh yang kata masalah korprodi gue itu yang gak jelas itu bang. Ya, kalau Oke. kita ketemu aja Jal. Nanti Oke. ngapain ya? Hari Kamis ya Jal, kalau bisa Jal ya. Hari Temuin Jal Kamis ya. ini bang. Ya, Ketemu siapa? Maksudnya ketemu lu atau ketemu korprodinya? ketemu lu dulu, kita ngobrol dulu aja. Oke. Boleh boleh. Kalau Kalau bisa nanti ya, gue ajakin lu dong ya. Soalnya gimana ya? Yang lebih berani tuh sebenarnya ngomong ke korprodi itu sebenarnya Sanggita gitu. Kalau gue tuh mentalnya mental mental tempe lah gitu. ya Bisa dibilang boleh. gitu. Boleh, mau ajak Sanggita, mau ajak ketua Hmm. BEM-nya juga nggak apa-apa, mau ajak BPAB juga nggak apa-apa, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Oke, kalau bisa nanti kalau misalnya kiranya ketua BEM juga ajak ketua BEM juga dah. Ya, Biar hari lebih Kamis. clear gitu kan. Ya, oke. Hari Kamis Ya, Jal ya. ya, oke, oke bang. Nanti kabarin aja bang ya. Ya, Oke, oke. makasih bang. Oke, siap. Eh, oke, kita lanjut ya ke badan. Untuk badan, gua waktu rapat sebelumnya, bulan-bulan sebulan-bulan sebelumnya itu udah pernah bilang ke kalian, buat proker-proker yang udah terlaksana, tolong sertifikatnya dibikin. Himbau ke ketua pelaksananya buat bikin sertifnya. Bakar itu yang udah terlaksana itu ada eh, pekan orientasi plus bukber. Ketua pelaksananya masih ada itu Nabila, Wawa ya. Berarti tugasnya Senja himbau Wawa buat bikin sertif cepatnya biar ditandatangan Mas Denny. Terus habis PO itu ada proker, maaf, sebelum PO, setelah PO itu ada RKB, balik Laira, berarti himbau ke Askia buat bikin sertif kepanitiaannya. Terus habis RKB, eh, habis RKB, udah ya, habis RKB tipe-tipe daman. Eh, habis itu ada sidang pleno rahasia. Nanti Laira juga yang himbau rahasia buat minta bikin sertifnya. Habis sidang pleno itu ada Semlek plus Sospo, itu udah ada sertifnya tinggal ditandatangan. Nanti OHL, proker sisa kayak OHL itu kalau bisa sertifnya langsung dibuat aja. Biar apa? Biar nggak nanti lagi. Jadi biar langsung ditandatangan langsung dibagiin. Berarti ada 3 proker yang belum, kalau nggak salah ya, tunggu nanti kalau misalkan keliru tolong dibenerin. Itu ada pekan orientasi plus bukber itu bakar, terus ada RKB, terus ada sidang pleno. Itu ada 3 proker yang sertif panitianya belum turun. Ya, 3 proker ini tolong kepala badannya himbau ke ketua pelaksananya. Gue nggak mau sebelum gue nggak mau nanti pas SU belum ada sertifikat panitianya belum turun ya. Nah, terus gimana kayak proker misal Anjang Sana, terus apa lagi B3 dan lain sebagainya, itu nggak usah disertifikat, nggak usah dikasih, maksudnya nggak usah dibikin sertifikat karena apa ya, ya eh, cukup acara-acara yang apa ya, bukan berarti itu acara gede ya, karena kan yang melibatkan banyak orang lah yang ada sertifnya gitu, dan itu kan udah masuk semua orang gitu di situ di sertifikat itu gitu loh. Itu ya, tadi tolong kepala-kepala badan yang belum. Terus eh, juga selanjutnya buat kepala komisi eh semua komisi udah selesai, bisa komisi 2 ya, komisi 2 luar biasa mengawas
Ternyata tahun ini tuh Komisi 2 mengawas 2 proker, yang mana satu proker belum selesai, satu proker lagi udah jalan, dan eh, dengan departemen yang sama, yang gue nggak tahu kenapa tahun ini proker itu dijadikan broker sama mereka, padahal bisa jadikan onplok gitu loh. Kaget juga sebetulnya kemarin menerima laporan dari Komisi 2 bahwa eh, SE belum selesai, eh, tapi RCF udah jalan rapatnya gitu, dan itu dari departemen yang sama. eh Apa ya? Sebetulnya pastinya dari Komisi 2 tuh banyak kebingungan lah, karena ini bukannya menjelekan BEM ya, tapi peserta RCF itu cuma empat orang, jadi kemungkinan nanti akan menjadi catatan buat BEM di situ. Pasti di RCF itu dan banyak proker-proker lain juga. Oke, eh untuk komisi 1, 3, dan 4, silahkan mulai kalian menghitung proker-proker yang sudah kalian awasi. Ya, berarti untuk komisi 1 itu pastinya udah tinggal rampungin aja, karena udah ada beberapa yang pastinya dihitung karena sidang pleno kemarin mereka sudah paparkan. Buat komisi 4 berarti juga sudah, karena LC juga kemarin sudah dipaparkan. Kemudian berarti sisa komisi 3 sama komisi 2. Ya, silakan dirampungkan penilaian-penilaian yang belum selesai. Kita kasih waktu sampai, ini buat kepala komisi ya, buat kepala komisi, gua kasih waktu sampai tanggal 10 Januari 2026 untuk merampungkan penilaiannya terakhir tanggal 10 Januari supaya nggak keteteran juga. Oke, itu ya buat kepala komisi. Terus terakhir ya, ini mau diingetin kembali, pertama buat kepala fraksi ya, paling telat minggu depan atau paling cepat minggu ini pansel udah harus terbentuk. Pansel gampang kok, maksud pansel itu gampang banget, dan setelah kebentuk pansel ya, sesuai PO yang ada di PO Pilex, 3 hari setelah terbentuk pansel maka wajib 5 hari atau 7 hari gitu setelah terbentuk pansel maka sudah ada ketua KPU-nya. Batasnya itu 5 atau 7 hari gitu. Lewat itu maka ya ulang pansel ya gitu loh. Jadi kalian misalkan kebentuk pansel hari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti Senin itu udah ada ketua KPU-nya gitu. Kalau setelah Senin ada ketua KPU-nya berarti ya kalau nggak salah diulang gitu. Itu sesuai PO yang ada gitu. Dan harus cepat-cepat kalian eh, koordinasiin buat kepala fraksi ini yang nggak ada lemleknya doang ya. Yang ada lemleknya kayak pending, PBA, eh, apalagi PBSI, itu kalian santai karena eh, kalian udah diurusin sama lemleknya di prodi kalian. Itu buat kafrak seperti itu. Terus juga buat Pakom tadi jangan lupa untuk eh, penilaiannya dirampungin. Terus juga buat kabat eh, proker-proker yang masih sisa silakan dikonsepin. Terus juga em, sertif-sertif panitia yang belum turun silakan dibuat secepatnya ya. Gua kasih deadline deh. Gua kasih deadline sampai tanggal 15 Desember 2025. Tolong dicatat sekre, eh,
Itu deadline-nya ya buat kalian untuk mengingatkan ketua pelaksananya untuk membuat sertif panitia eh, kegiatan yang tadi belum dibuat sertifnya. Oke, terus ini ada beberapa hal juga yang mau disampaikan, mengingat sebentar lagi kita akan berganti kepengurusan dan juga sudah di akhir masa jabatan kita. Yang pertama untuk kepala badan. Ya, untuk kepala badan tolong disimak baik-baik. Untuk kepala badan dari sekarang silahkan disiapkan, silahkan dicari, silahkan di lobby siapa yang nantinya menjadi penerus kalian di periode selanjutnya. Nah, tolong didengarkan baik-baik buat kepala badan. Ya, ini buat kepala badan yang nggak ada, nanti silahkan disampaikan aja. Ya, buat kepala badan silahkan dari sekarang dicari di lobby orang-orang yang melanjutkan kalian nanti menjadi kepala badan di periode selanjutnya dari sekarang. Ya, nanti tanggal 20-an, mungkin setelah tanggal 25 Desember ya, kepala badan itu bakal ngumpul sama gue secara langsung. Gue mau menerima laporan dari kalian, siapa yang melanjutin kalian jadi koor, dan itu udah harus fix, udah harus ada nama-namanya, karena setelah KPU nanti selesai, rencananya pengurus selanjutnya itu udah gue mau suruh oprek ya, buat eh, pengurusan selanjutnya. Jadi kepala badan tolong dicatat baik-baik perihal ini. Ya, tanggal 20-an setelah 25 Desember ya, 25 Desember kepala badan akan ngumpul sama gue secara offline, dan gue mau menerima laporan-laporan eh, soal kinerja kalian, dan juga nanti ada beberapa hal yang kita obrolin. Terus juga yang paling utama adalah tadi siapa yang akan meneruskan kalian menjadi kabat, dan itu udah harus fix, bukan hanya nyerahin nama tapi udah harus fix setelah tanggal 25 Desember nanti. Ya, tolong dicatat baik-baik kepala badan. Jadi dari sekarang siapin orang-orangnya siapa, ya jangan sekedar ditunjuk tapi di lobby diyakinin ya, dan segala macam-macamnya supaya mereka mau menjadi kepala badan. Itu ya untuk kepala badan. Terus untuk kepala fraksi kalian harus bisa mencari angkatan 24 atau 25 yang menjadi penerus kalian nanti menjadi kepala fraksi di BPM. Ya, kalian harus cari dari sekarang. Walaupun nggak ada yang tahu ya, yang kepala fraksinya anak 24, siapa nanti anak 25 yang masuk BPM dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa, kalian harus nyari orang dari sekarang yang melanjutkan kalian menjadi kepala fraksi, karena menjadi kepala fraksi nggak bisa sembarangan juga. Kalian mengawas eh, prodi kalian itu lumayan berat ya. Jadi tolong untuk kepala fraksi, walaupun mungkin ya kalau untuk fraksi itu tidak seberat mencari penerus untuk kepala badan, karena bisa aja dilihat dari nanti siapa yang mendaftar menjadi anggota BPM selanjutnya. Tapi gue harap untuk kepala fraksi mencari orang yang betul-betul kompeten untuk meneruskan eh, perjuangan kalian di periode selanjutnya. Dan untuk kemarin gue sempat dapat kabar bahwa prodi musik insya Allah tahun depan bakal ada BLM-nya, bakal ada legislatif prodinya, yaitu alhamdulillah berarti legislatif di FBS nambah satu, yaitu dari prodi musik, dan gua harap dari prodi-prodi lain bisa menyusul
prodi musik untuk membentuk legislatif di prodinya masing-masing seperti itu. Karena itu juga PR yang diberikan oleh dosen pembimbing buat gua dan umumnya buat kita semua agar membentuk eh, legislatif eh, prodi lembaganya di prodi kalian masing-masing. Itu tadi beberapa catatan penting dan harus di bold oleh yang notul, terutama untuk eh, masalah pansel, kemudian juga masalah sertif kepanitiaan, dan juga bagi kepala badan tadi mencari penerus kalian ya setelah tanggal 25 Desember. Nama-namanya udah harus ada fix, dan tadi kepala fraksi eh, kalau bisa dicari dari sekarang. Ya, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan gua kasih waktu sampai 20.50. Kalau nggak ada, kita tutup rapatnya. Terakhir dari gua, terakhir ada gua buat kepala fraksi juga. Ini kepala fraksi yang nggak ada lemleknya ya. Kalau fraksi yang nggak ada lemleknya, silakan bicarakan juga ke ketua BEM-nya, SU-nya mau kapan. Dah, bicarain SU-nya mau kapan. Ya, eh, buat kalian yang fraksi-fraksi yang nggak ada lemleknya. Kepala fraksinya silakan, berarti nanti ada 2 PR, bahas pansel, dan juga mungkin setelah pansel selesai baru bahas kapan kalian mau SU-nya. Itu ya. Ya, karena udah 20.47, masih gue tunggu sampai 20.50. Kalau memang masih ada, silahkan. Oke, kalau udah nggak ada ya, gue harap ini menjadi perhatian serius, bukan hanya sekedar dibiarin aja buat seluruh elemen pimpinan yang ada, baik kepala badan, kepala fraksi maupun kepala komisi. Ya, tadi catatan catatan yang harus kalian laksanain, silakan laksanain. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya bisa mendistract itu eh, bisa ngilangin fokus kalian dari apa yang sekiranya kita bahas tadi. Ya, kita udah di ujung kepengurusan, jadi mohon apa fokusnya dulu buat BPM ya, dan di ujung kepengurusan ini kita berikan yang terbaik lah buat BPM di akhir-akhir periode ini. Ya, silakan dikerjakan buat kepala badan. Tadi ada 2 PR-nya buat kepala badan, yaitu sertifikat kepanitiaan dan juga mencari penerus kalian untuk kepala badan selanjutnya. Buat kepala fraksi tadi ada 3, 1 pansel, 2 SU, kalian mau kapan. Yang ketiga adalah mencari penerus kalian nanti. Buat kepala komisi itu 1, yaitu perhitungan eh, program kerja BEM, silakan disegerakan. Paling telat tanggal 10 Januari 2026 untuk kepala komisi. Mungkin itu aja pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Tolong yang malam hari ini tidak hadir kafraknya. Di sini Jepang ada Jack, terus kafrak mana lagi ya? Perancis ada Alin,
nanti sampaikan terus apalagi yang ada nih cover-nya. Ya insya Allah semua ya Jack, Alin tolong sampaikan cover kalian persoalan ini disegerakan, jangan sampai dinanti-nantikan. Oke, terima kasih. Sekian rapat malam hari ini. Sekre segera dikirim notulensinya biar yang nggak ikut malam hari ini bisa baca langsung notulensinya. Sip, syukron. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.